wabarakatuh. Sebelumnya kami mahasiswa PGSD FKIP Hamka, kami ingin mewawancarai Bapak dan mengobservasi terkait pembelajaran IPA di sekolah dasar, khususnya untuk pembelajaran diferensiasi itu sendiri dan menggunakan pendekatan kayak KRL gitu. Lalu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Bapak, perkenalkan, nama saya Nadia Nabila Rizky. Nama saya Nazila Ibanusi. Nama saya Putri Nadia. Nama saya Fauzia Karewardani. Nama saya Suminti. Baik, Bapak sebelumnya izin untuk mungkin dari Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak dan dari kelas berapa Bapak mengajar khususnya dalam pelajaran IPA gitu kan sekarang IPS gitu ya Bapak. Baik, terima kasih ya tadi Soalnya perkenalkan, nama saya adalah Pak Tapan. Saat ini mengajar di kelas 5 SD. Semua mapel ya, kecuali agama, bahasa Inggris dan olahraga. Baik Bapak, terima kasih untuk pengenalan diri Bapak dan mungkin langsung saja untuk ke teman kelompok saya atau kelompok kami untuk pembacaan pertama. Pertanyaannya, Yang pertama, apakah Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa berkemampuan berbeda dalam aktivitas belajar IPA? Ya, sampai saat ini saya dan teman-teman sudah melakukan pembelajaran berorganisasi ya, artinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Sudah melaksanakan untuk mapel IPA maupun mapel yang lainnya. Pertanyaan kedua, apakah Bapak menyiapkan bahan ajar bervariasi seperti teks mudah dan teks lebih Ya, kompleks? jelas untuk berorganisasi itu kan perbedaan ya. Kami menyiapkan instrumen maupun material itu beda-beda ya, karena untuk anak standar ya materi standar, tapi untuk anak spesial beda. Baik itu materinya maupun dari akhirnya. Contohnya itu kalau anak yang standar kan nilai 8 tuh masih kurang maksimal. Anak yang spesial dapat 4 aja udah bagus. Udah ada hasilnya. Bagaimana dia bisa ada hasilnya kan? Udah lama nulis contohnya. berarti masih disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa Disesuaikan. Yang lain mengarang satu paragraf mungkin dia satu kalimat aja. Kita hargai kalau dia memang mampu. Beda ya, kualitas maupun kuantitas. Yang selanjutnya, apakah siswa dapat memilih sumber belajar seperti itu, video, eksperimen? Ya, semua siswa memiliki sumber belajar, buku dari sekolah ya. Itu kan fasilitas secara gratis. Tapi mereka pun juga belajar kan ada di buku juga. Dari link ada. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak menggunakan lebih dari satu metode, yaitu seperti ceramah, demonstrasi, atau diskusi? Ya, jelas setiap guru saat mengajar menggunakan berbagai macam metode ya. Meskipun metode yang baru banyak pasti, tapi tetap metode lama dilakukan ceramah jelas ya. Kita kan menyampaikan materi kan ceramah dulu. Meskipun kata ada ceramahnya. Dan jawab ya demonstrasi, kelompok, ya project. Kalau boleh tahu Pak, demonstrasinya itu maksudnya dalam hal apa gitu? Maksudnya saat Ya, demo itu saat pelajaran praktek. Saat kipas, kan saat membuat kompos ada kipas. Dia mulai mengumpul sampah, memilah, menjemur sampai memilih, sampai dia kemasan. Mau bahasa pun bagaimana dia membuat buku kan, antologi, pasti kan dia akan demokan. Langkah-langkah dari dulu. Dari mulai mengarang biasa sampai dibuat sebuah buku, itu kan mereka asli didemonstrasikan. Maka didemonstrasikan di panggung kan, kalau momen kan juga orang-orang. Biasanya kalau yang paling sering Bapak lakukan di pembelajaran khususnya IPA ini, materi apa Pak yang sering didemonstrasikan? Kalau Pak habis sekolah itu bisa didemokan, kan ada prakteknya kan Pak kan. Senang kayak misalnya presentasi, yang nyari makanan, metode sistem, terus cahaya itu kan, atas itu kan didemokan. IPA kan praktek jadi banyaknya di demo di kelas sekelompok.
apakah kelompok dibentuk berdasarkan kebutuhan belajar siswa? Ya, kelompok itu pegawai kan terbebaskan mereka diri kan, ingin tahu aja dah. Nah, dia ada dari saudara dia. Tapi kan setelah berjalan kan udah mati kan nggak bagus ya. Ada milih teman kan, geng-geng kan. Ada guru yang menentukan sesuai kebutuhannya, keseimbangan laki perempuannya, keseimbangan anak yang kurang sedang bagus. Jadi ada semua dia. Jadi nggak digabungin dengan kurang nggak ada, nanti nggak ada hasil. Berarti tetap yang walaupun yang rendah tetap digabungin sama yang Digabungkan, karena nanti ada tutup sebaya kan. Mungkin anak lebih nyaman kalau nggak sama temennya, itu maksudnya. Kalau 5 orang, 3 orang, anaknya yang serius semua, ya nanti bingung dia. Tapi dari segi apa sih Pak? Maksudnya apakah ada segi khusus yang mereka bingung gitu di Ya. dalam apanya gitu? Kalau PFS sih cenderung ke akademiknya. Oh, ada. Nah, kemampuannya yang kurang mengenai pelajaran, yang bacanya juga masih dieja, itu aja sih, ada sesat. Kalau yang udah parah-parah kan SD kan nggak ada. Terus orang tua kelas 1 akhirnya dipindahin. Mereka mundur dan perlahan. Tapi kalau memang mesti belajar yang kurang, orang tua mesti harus cara-cara. Jika ya, pada SD. Tapi kalau udah tingkat tinggi, orang tua biasanya dia coba untuk sekolah reguler ya, ternyata anak mampu self pindah. Selama ini sih. Apakah ada variasi aktivitas untuk siswa pemula maupun yang Ada, jelas ada. Anak yang pemula ya kita toleransi lah dalam latihan cepat, dia akan dikasih materi penilaian ya. Terus yang cepat kita kasih tugas untuk ajarin temen. Karena kan lebih waktu tuh, sudah selesai, udah sama teman ajarin, berbagi-bagi, mungkin akan lebih ngerti sama temennya. Tapi ada nggak Pak waktu khusus buat maksudnya yang belum paham ini di kelas 5 pembelajaran di hari lain atau waktu cuma hanya tutor sebaya? Hari lain enggak, ya hari biasa aja. Tapi tetap tutor sebaya. Ya, mungkin pagi-pagi sebelum masuk, depan depan, jam istirahat kalau yang udah makan daripada bengong nganggur kehamil, itu aja spesialnya. Jadi waktu-waktu di celah-celah waktu luang aja. Spesial banget ya. selanjutnya, apakah Bapak kayak memberikan perhatian khusus untuk bagi siswa yang kesulitan? Iya jelas. Karena nanti kan perlu perhatian khusus, perlu perhatian, perlindungan dan segala macam. Ya misalnya gini, kalau kita menerangkan kan bengong, kita panggil di depan, jelasin lagi. Kita sampai ke bangkunya kan pelan setelah ini. Saat teman menulis dan kalau gurunya atau bu gurunya bangku lagi khusus kan. Untuk di kelas Bapak sendiri anak yang kebetulan itu ada berapa ya Pak? Di kelas Pak Tata itu kelas 5 masih tidak ada. Tidak ada, hanya selalu aja ada ya. Mungkin kayak males gitu. Males aja. Kalau di kelas kayaknya kelas 5 sih sebenarnya sih tidak ada. Hanya kelas standar aja, hanya selalu aja. Kelas 5 ada, laki ada beberapa. Dia selalu sekali memang udah menaik dari kelas. Mau ada apa kayak kelas lebih keluar. Tapi Pak, apakah bisa diperbolehkan kayak memilih minatnya seperti eksperimen dan sebagainya? Boleh, boleh dikasih. Jadi bebas memilih tapi dihususkan Iya, dulu iya, ini. Iya. Kayak sekolah kan bebas aja. Kayak kegiatan lain tuh mereka ini masih ada keunggulannya itu dikembangkan. Dilanjutkan Pak untuk pertanyaan selanjutnya, apakah suasana kelas mendukung siswa dengan kemampuan berbeda untuk waktu? Kelas, iya. Kita suasana kelas berawal udah di setting dari posisi duduknya, kelompoknya, pencahayaannya, pasti dibuat nyaman. Bahkan sering belajar kan di luar kelas ya, mungkin di ruang lebar itu ada AC-nya, buat nyaman. Di luar kan ada AC-nya. Untuk duduknya itu dicampur cewek cowok. Duduknya kadang homogen, kadang heterogen, itu ada suasana. Tapi berawal udah disampaikan, udah mulai memberikan memahami, jadi jangan sampai nanti itu sama perempuan, wah, tidak, mereka harus biasa. Tapi sekarang sih, kalau kan dibuat homogen, jadi kelompok kanan laki-laki semua, kelompok kiri perempuan semua,
sisanya bakal saya setiap hari. Setiap hari itu di rolling Pak. Enggak setiap hari saya kebetulan. Oh, betul. Kayak gini, ulangan nih. Ulangan berarti biar kan. Satu kayak konvensional jarang-jarangin. Tapi ini nggak tahu ulangan ini kok. Jadi situasional. Dan Pak, apakah siswa itu saling membantu dalam kelompoknya? Jelas. Mereka pada saat kelompok ada anak punya menit 10 menit ya buat bentuk kelompok dengan bangku meja sekali tiket. Biasanya kan bangku meja itu kalau udah berubah udah sampah kan, sepatan pula beres-beres semua main kerja waktu. Ya bersih udah nyaman baru mulai belajar. Nanti ketika datang yang ngatur, kamu sama sini gitu. Jadi sesuai dari itu. Jadi dia ada buat sendiri. Nanti dia milih-milih. Lanjut untuk pertanyaan terakhir. Apakah ada pengaturan tempat duduk atau waktu tambahan bagi siswa tertentu? Nggak ada. Itu situasional aja. Saya anak yang spesial nih, si ngobrol, paling depan. Duduk sini dulu, tunggu di lantai. Nah itu situasional aja. Baik Bapak, kemudian untuk selanjutnya itu dari Bapak, apakah siswa boleh memilih bentuk tugasnya Pak? Kayak misalkan ada bentuk laporan, poster, model, ataupun presentasinya. Boleh. Kalau kan menggunakan bahasa Indonesia katanya, dapat poster dari materinya. Bebas, karena mau buat poster apa sih boleh. Boleh kalau makanan, kalau minuman, atau mungkin tentang perekonomian boleh. Yang penting film ini salah nama. Mereka sesuai dengan bebas. Tapi biasanya kalau misalkan IPA itu biasanya Bapak seringnya apa ya Pak? Maksudnya apa? Posternya atau presentasinya gitu? Ya, tentang cahaya, tentang misalnya apa tuh? Apa sih namanya yang produksi? Ada listrik, magnet, kan semua kan ada alatnya. Jadi langsung pakai praktek Iya, aja. listrik. Pokoknya semua yang ada di baterai buku kan ada praktek, itu dipraktekkan. Kelompok biasanya supaya nggak memberatkan. Karena ada barang-barang sudah dari rumah kan, kayak peneliti, kayak apa kalau ini langsung dulu. Kalau itu sih emang menarik kan saya praktek dari ilmu perusahaan kan. Jadi ayo ke waktu. Iya Bu, benar harus kayak bagi berapa waktu Iya. materi sekian gitu. Karena penanggung kan. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak menggunakan rubrik tersendiri Pak untuk membedakan kemampuan siswa Ya, masing-masing? kan untuk nilai kan seperti rubrik. Ya, jadi kita tahu anak itu kenapa dapat nilai 90 masih ada alasannya. Kenapa dapat nilai 80 itu ada alasan. Coba rubrik instrumen juga ada. Setiap sekarang gampang kan kita materi apa sih kan bisa dibantu oleh ChatGPT kan. Yang kita masuk promnya aja materi IPA tentang fotosintesis. Saya membutuhkan instrumen soalnya atau isian dan tinggal keluar lengkap dengan jawaban dan rubriknya kan dan sekolah ada semua kan asal kita kreatif yang penting tepat memasukkan promnya kan. Biasanya contoh rubriknya itu seperti apa? Apa dari misalkan kemampuan kerjasama siswa atau misalkan kecakapan karyanya Ya, gitu? semuanya masuk kerjasama, cakapan, kemandirian, kolaborasi jadi sesuai dengan materinya aja. Lalu selanjutnya apakah tanggapan dari Bapak sesuai dengan kemampuan dan kerja keras siswa itu sudah sesuai gitu? Maksudnya apa yang Bapak inginkan apakah sudah Ya, tercapai? secara umum sesuai, meskipun nggak 100% kan, itu kan namanya kan heterogen. Anak yang spesial dan yang slow ya ada lebih tercapai, ada hasil media itu biasa. Lalu mungkin terakhir dari saya Bapak atau dari kami itu ada nggak sih Pak paling kendala khususnya dalam pembelajaran IPA sendiri di diferensiasi ini? Kendala khususnya anak biasanya dari namanya anak-anaknya saat guru menjelaskan nggak fokus, ya kan? Atau mungkin sibuk dan mau ke kamar mandi, Iya, ya buat kan? mandi, buat. Baru masuk ke kamar mandi, ya otomatis kan kita ngomong kan dengar kan? Kita hantar kata-kata dan gimana kan? Atau mungkin udah
insiden kita harus menolak. Jadi itu aja ditanya kan ngerti itu kendala. Itu berdampak ke asesmen kan di ulang nanti karena nanti lewat. Nah itu. Kedua kadang lupa bawa buku kan, kadang dikasih buku ini tapi pas kita mau ngejelasin latihan harus sekian, baca dulu teks harus sekian, nggak bawa. Ini dia terus pulang, kemarin kan udah nyaman kan, itu hambatan. Yang ketiga ya karena orang tua juga mungkin support, ya, anak mungkin udah dilihat ya, di bawah buku, terus nggak masuk saat waktu inti kembali nggak masuk, alasan demam pusing alasannya. Padahal dia tidur malam dan HP, baru susah, iya kan? Udah bisa demam. Itu kendala itu. Tapi dari dukungan orang tua suka support gak sih Pak? Makanya dalam belajar ini Support tetap. tapi kan orang tua sendiri kan yang beraneka ya. Kalau yang support banget, yang kurang banget. Sampai ada itu dia anaknya kenapa mama saya harus tahu, tapi dia nggak buka dulu. Dan kemarin ada tugas orang tua, anak harus sering kegiatan ada sekolah tentang program sekolah. Saya kirim habis pagi, saya pikir bagi kan waktu ada di rumah kan, udah ada di rumah, nanti udah orang lagi tidak apa, nyantai, mau diisi link yang ke-10 ke 12. Pas saya kan dekat yang isi hanya setengah. Saya ke depan semua yang isi, kenapa alasan apa? Nama saya harus kenapa? Kan dari HP orang tua kan, kenapa hak nama saya Pak nggak bukan tuh? Nama saya kan baru kita pagi tadi gitu. Begitu kan, supportnya. Akhirnya yang nggak ngisi kan hari ini harus isi karena kalau sekolah penting diisi di sekolah paling lama pukul 12 di ruang komputer. Pasti antri dong. Kan yang isi itu kelas 4 sampai kelas 6. Ruang tahu kan Mbak Dea ya? Cuma berapa saya komputernya isi kok. Makanya kalau tadi saya di rumah beranak dari HP orang tua. Itu orang kita udah buat di grup ya udah informasi mereka lalai kan tapi itu orang tua. Kata anak bilang kata orang tua saya masih tahu. Ada orang salah. Mungkin cukup sekian Pak dari kami, dan apakah boleh Pak nanti kami meminta contoh masuknya Bapak saat di kelas gitu, atau misalkan ada contoh saat anak-anak itu membuat poster ataupun lagi praktek gitu Pak, dan rubrik penilaian sendiri dari Bapak. Ya kirim ya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan untuk wawancara bersama kami. Bila bisa diulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.